Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Usianya baru 15 tahun saat sang hakim memutuskan remaja ini sudah dianggap layak mengeluarkan fatwa. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Meski begitu, ia tak serta-merta puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia memilih untuk menggali ilmu lebih dalam. Maka setiap ia mendengar seorang ulama menguasai bidang ilmu, ia segera belajar darinya. Hingga ia pun tercatat sebagai orang yang paling banyak berguru. Hasilnya pun luar biasa. Tak lama berselang, namanya terus bersinar hingga gagasan-gagasannya diikuti kaum muslimin di dunia hingga kini. Dialah Imam Syafi'i. Satu dari 4 imam besar yang mazhabnya diikuti kaum muslimin di dunia. Hidupnya penuh dengan karya, hidupnya penuh dengan keimanan, ketakwaan, kebaikan, nilai, dan seterusnya. Ini adalah orang yang dipuji oleh sekian banyak manusia sepanjang zamannya, oleh seluruh manusia. Ini adalah seseorang yang memiliki kemuliaan, dimulai dari nasabnya. Kemuliaan yang sungguh amat luar biasa, Quraisy. Dan tidak tanggung-tanggung, Quraisy memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris. Dia bernama Muhammad, ayahnya bernama Idris, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini nasabnya adalah nasab Quraisy, berasal dari keluarga besar Al-Muttalibi. Al-Muttalibi memiliki, Al-Muttalib adalah satu dari 4 anak laki-laki dari Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki anak Hashim, yang ini adalah nasab Nabi SAW. Kemudian Muttalib, ini adalah nasab, diantaranya nasab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Naufal, kemudian ada Abdul Syams. Kedekatan nasab Al-Muttalib dengan kedekatan nasab Al-Muttalib dengan Hashim, inilah yang membuat seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki nasab yang sangat tinggi. Beliau dilahirkan di jalur Gaza. Kita mengenal hari ini Gaza adalah tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah. Lihatlah, ini satu catatan yang sungguh sangat luar biasa. Dia bernasab mulia Quraisy. Dia lahir di tempat yang diberkahi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, bahwa Al-Masjidil Aqsa dan wilayah di sekitarnya adalah wilayah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Gaza adalah merupakan salah satu wilayah negeri Syam hari ini. Masuk dalam kebesaran Syam dan masuk dalam kemuliaan Palestina, negeri jihad. Dia dilahirkan tahun 150 Hijriah, di mana para ulama mengatakan bahwa di tahun ini meninggalnya seorang ulama besar dan lahirnya seorang ulama besar. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa lahir dan wafatnya 2 ulama ini bahkan di malam yang sama. مات الإمام أبو حنيفة النعمان ضاقت بغداد بالقادمين إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة المسلمين هائلة في هذا الفقيه العابد. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء؟ نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا يتعاقب عليها الموت والحياة. Wallahu alam, tapi yang jelas bahwa lahir bertahun yang sama, tahun 150 Hijriah, meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ulama besar bidang fikih, pengikutnya disebut dengan memiliki madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kemudian lahirnya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ibunya Asy-Syafi'i juga berasal dari nasab Arab, tetapi bukan Quraisy. Tapi ketika Asy-Syafi'i lahir rahimahullah ta'ala, beliau dilahirkan di kota Gaza, dilahirkan di Gaza dalam keadaan yatim, karena tidak lama setelah dia dilahirkan ayahnya wafat. Ibunya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah seorang wanita janda yang miskin, kemudian tinggal di jalur Gaza, dan tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diuntungkan dia memiliki ibu yang istimewa itu. Dan
Dan itulah mengapa menjadi pelajaran bagi setiap ibu muslimah, bahwa bisa jadi hitunglah tidak ada ayahnya sekalipun, dengan semua kekurangan, asal ibunya adalah wanita yang salihah, ibunya adalah wanita yang mengerti tentang pendidikan, maka mudah-mudahan anaknya lahir seperti Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dididik oleh sang ibu. Ibunya miskin, tidak punya harta, tetapi ibunya tidak pernah miskin orientasi, tidak pernah miskin cita-cita, tidak pernah miskin ilmu, tidak pernah miskin harapan. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini begitu orang miskin harta, miskin segala-galanya, dan kemudian seakan tertutup semua kebesaran masa depan di kemudian hari. Itu tidak benar. Dan ini harus kita kembalikan, bahwa kebesaran milik siapapun kesempatan itu, milik si kaya, milik si miskin, milik orang yang bernasab tinggi, milik orang yang bernasab biasa, milik pejabat tinggi, milik masyarakat rakyat biasa, dan seterusnya. Islam selalu memberikan peluang kebesaran kepada siapapun. Dan lihatlah apa yang dilakukan ibunya. Ibunya memiliki strategi yang sangat luar biasa. Dia, sang ibu, di usia Asy-Syafi'i kurang lebih 2 tahun, baru selesai susuan. Dari Gaza, ibunya mengajak Asy-Syafi'i pindah ke Mekah. Satu alasannya, yaitu pindah nak kita ke Mekah, karena di Mekah ada nasabmu, nasab Quraisy. Jangan sampai kau kehilangan nasab. Hari ini buat kita pembahasan nasab, pembahasan yang teramat sederhana. Kita anak siapa, kita dari suku mana, dari keluarga besar apa, kita anggap biasa. Dalam Islam itu tidak biasa. Bacalah biografi Nabi SAW, sejarah sirah nabawiyah, dalam sirah nabawiyah. Bacalah sejarah orang-orang besar. Nasab adalah sesuatu yang amat diperhatikan, penting sekali dalam Islam. Bahkan dari sanalah kita tahu siapa kita, dari sanalah kita tahu apa kebesaran kita. Dalam hadis Nabi menyebut nasab dengan 2 kalimat. Satu, nasab dengan nun, yang kedua, hasab dengan ha. Kalau nasab adalah kita anak siapa terus ke atas, silsilah orang tua dan kakek-kakek kita. Tetapi hasab artinya adalah apa karya besar nasab kita. Yang artinya bahwa kalau nasab kita memiliki karya-karya besar, itu seharusnya ada dalam diri kita. Itu seharusnya modal itu ada pada kita. Untuk itu penting mengetahui. Maka silakan diungkap siapa nasab kita. Kita ini keturunan ayah kita ke atas seperti apa, ibu kita ke atas seperti apa karya besar nasab kita. Maka kebaikan itu ada juga dalam diri kita. Mari kita pupuk karena kita punya itu, dan sampai kita tidak mengetahuinya. Kalau hari ini kita mencoba untuk mengetahui bakat seseorang, mengetahui keahlian seseorang, nasab salah satunya. Cara yang paling mudah untuk membantu mengetahui apa keistimewaan dia sesungguhnya. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bernasab Quraisy, tidak diragukan lagi. Ini nasab besar, nasab mulia, bahkan dekat dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajalah pindah oleh sang bunda agar tidak putus nasabnya. Penting, perhatikan sekali lagi, jangan sampai putus nasab. Begitu sampai di Mekah, sang ibu mulai melakukan strategi-strategi. Ibunya sadar kalau hanya bersama dirinya, yang terjadi adalah bahwa seorang Syafi'i tidak akan menjadi siapa-siapa. Muhammad bin Idris yang biasa. Tapi lihat karya ibu, bahwa akhirnya menjadi orang yang namanya terukir hingga akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dengan ilmu yang memenuhi bumi, orang dengan kemampuan otak yang disebutkan oleh muridnya, kalau ditimbang kecerdasan otaknya Asy-Syafi'i dengan kecerdasan manusia separuh bumi ini, maka lebih hebat kecerdasan Syafi'i. Orang luar biasa kecerdasannya. Bahkan kalimat berikutnya, sang muridnya mengatakan, kalau Asy-Syafi'i berasal dari Bani Israel, maka pasti Asy-Syafi'i orang penting di Bani Israel. Ya, artinya bahwa ini orang sungguh sangat luar biasa. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ibunya dipindahkan ke Mekah. Di Mekah kita tahu saat itu Mekah adalah pusat peradaban. Ada Mekah Hijaz secara umum, Mekah Madinah adalah salah satu pusat peradaban. Maka di sanalah Asy-Syafi'i didudukkan di Masjidil Haram bersama para ulama, pusat ilmu, belajar ilmu. Dan dalam Islam selalu Anda boleh baca di sejarah orang-orang besar manapun, apapun keahlian mereka akan selalu memulai dengan Al-Quran. Selalu, karena kita muslim. Kebesaran Islam ketika dekat dengan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran penting, ya, sangat penting. Orang-orang besar selalu memulai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka Asy-Syafi'i ketika sudah mulai menghafal Al-Quran, duduk di majelis ilmu bersama para ahli Al-Quran, dan